Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Jara Katsuki. Selamat datang di segmen Mari Kita Mencaci Kehidupan. Ya, kita bakal nge-vlogging politik ya. Kita bakal jalan-jalan sambil ngomongin politik, maksud gue kayak gitu. Ya, judul video hari ini adalah Anies Baswedan PSE pribadi. Yang jadi pertanyaan terbesar gue, kenapa Anies Baswedan ditolak oleh beberapa orang ketika datang berkunjung ke daerah tersebut? Contohnya nih yang kemarin sempat viral yang di Solo. Kalau yang di Solo sih menariknya itu Anies Baswedan itu mau pergi kondangan tapi ditolak datang, padahal itu bukan kunjungan politik loh. Itu sama seperti kalian itu merampas kemerdekaan orang Indonesia. Karena Anies Baswedan itu orang Indonesia, dia berhak datang kemana saja, jangan ditolak. Itu seperti mencederai demokrasi kalau menurut gue. Ya, Anies Baswedan PSE pribadi. Pribadi itu kalian buat yang para pembenci, buat kalian orang-orang yang menghalang-halangi kedatangan seseorang. Karena setiap warga Indonesia tuh punya hak yang sama, mereka bisa berkunjung ke daerah Indonesia kemanapun saja, entah itu untuk tujuan apa. Jadi buat kalian yang punya etikat buruk soal Bapak Anies Baswedan, kalian itulah orang-orang everybody ini. Intinya begini, kenapa gue harus fokus ke Bapak Anies Baswedan hari ini? Karena Anies Baswedan itu menurut gue dia itu kuda hitam. Kenapa gue bilang kuda hitam? Karena Anies Baswedan tuh berhasil menghancurkan segala prediksi, ekspektasi orang-orang ketika pemilihan gubernur saat itu di daerah istimewa Jakarta. Kalian tahu bagaimana kuatnya petahana saat itu, yaitu Bapak Ahok. Beberapa lembaga survei mengeluarkan hasil survei mereka kalau Bapak Ahok itu bakal menang telak melawan Bapak Anies Baswedan. Bahkan beberapa pakar politik bilang kecil kemungkinan untuk incumbent bisa mengalahkan petahana. Tetapi begitu keluar hasil dari pemilu, wow, Bapak Anies Baswedan menang melawan Bapak Ahok. Itu ibaratnya seperti kuda hitam yang orang-orang tidak sangka-sangka akan menang-menang. Begitu juga di pemilihan presiden kali ini. Kenapa gue bilang Bapak Anies Baswedan ini kuda hitam? Karena perjalanan Bapak Anies Baswedan ini seperti perjalanan Bapak Jokowi. Kenapa gue bilang seperti itu? Bapak Jokowi datang dari Solo, langsung menjadi gubernur DKI. Belum selesai masa jabatan menjadi gubernur DKI, beliau langsung ditunjuk oleh Ibu Megawati bersama PDIP sebagai the next leader for Indonesia, mewakili partai PDIP saat itu. Dan beliau menang di periode pertama, dan di periode kedua juga beliau menang melawan Bapak Prabowo. Siapa sangka kan? Dan begitu juga dengan Anies Baswedan kali ini. Anies Baswedan juga di penghujung karirnya langsung dilamar oleh Nasdem bersama Bapak Surya Paloh untuk mewakili partai Nasdem maju, dan juga sudah dapat restu dari dua partai besar seperti Demokrat dan PKS. Otomatis dong presidensial yang batas ambang presidensial itu yang 20% itu sudah dikantongi oleh Bapak Anies. Yang pertanyaan terbesar saat ini, Bapak Anies siapa sih wakilnya, kan begitu. Ya, kalau untuk wakil nanti kita bakal bahas potensi Bapak Anies bisa memenangkan pemilihan presiden kali ini. Karena seperti yang gue bilang tadi, Anies Baswedan ini seperti kuda hitam, penuh dengan kejutan. Walaupun kita sama-sama tahu kandidat terbaik yang bakal jadi presiden untuk tahun 2024 nanti itu adalah Bapak Prabowo. Kurang apa Bapak Prabowo? Saking hebatnya dan badan potensialnya Bapak Prabowo itu, meskipun beliau kalah melawan rivalnya, tetapi rivalnya mengakui Bapak Prabowo itu hebat. Beliau diangkat menjadi menteri di zaman Bapak Jokowi. Ini loh masih zamannya Bapak Jokowi. Bapak Prabowo diangkat menjadi menteri. Itu karena Bapak Jokowi mengakui sendiri kalau Bapak Prabowo itu punya potensi. Apalagi kita seluruh rakyat Indonesia, kita sudah lihat bagaimana perjuangan Bapak Prabowo seperti apa. Nah, inilah dia akan menjadi PR besar untuk Bapak Anies Baswedan. Mampukah Bapak Anies Baswedan memberikan kejutan lagi seperti bagaimana beliau memberikan kejutan ketika pemilihan Gubernur DKI tahun lalu? Menarik bukan? Tapi kalau gue pikir-pikir, Anies Baswedan ini tipikal orang yang senyum tapi menghanyutkan. Anies Baswedan ini seperti balok es. Kalian pernah lihat balok es? Memang kecil di atasnya, tapi di bawah dalam permukaan itu dia begitu luas, begitu besar dan kokoh. Memang Anies Baswedan saat ini terlihat rapuh karena di mana-mana orang-orang memberitakannya secara negatif, secara tidak baik. Tetapi sesungguhnya begitu beliau datang ke Sumbawa, gue langsung melihat ternyata beliau ini tidak senegatif yang diberitakan oleh orang-orang, bapak politik identitas lah dan sebagainya. Ternyata beliau ini di luar ekspektasi. Jadi sebelum kita menilai
orang, lebih baik kita itu mencari tahu tentang orang-orang itu dulu. Itu menurut gue. Jadi Pilpres tahun ini bakal keren banget menurut gue. Hanya akan ada 2 kandidat terkuat tahun ini menurut gue, Anies Baswedan, PS Prabowo. Sudah itu aja. Terserah siapa yang bakal maju di antara 2 orang itu, siapa yang bakal jadi the next presiden. Bagi gue dua-duanya yang terbaik bagi gue. Bapak Prabowo juga sudah siap banget. Bapak Anies Baswedan itu orangnya keren banget, baik banget, penuh dengan potensi dan penuh dengan kejutan. Sekarang giliran kita orang Indonesia yang akan memilihnya nanti di tahun 2024. Sebelum gue salah ngomong nanti gue kena penjara gitu kan, Pung. Lebih baik kita break saja dulu. Intinya gue mau ngomong Bapak Anies Baswedan ini penuh dengan kejutan. Jadi buat kalian yang memandang enteng Bapak Anies Baswedan, hati-hati. Bapak Ahok aja tumbang di tangan Bapak Anies Baswedan waktu pemilihan gubernur. Jangan pandang remeh Bapak Anies Baswedan, karena Bapak Anies Baswedan sesungguhnya adalah kuda hitam. Dia akan datang bersama dengan kejutan-kejutan. Oke, apalagi dia sudah safari politik muter-muter Indonesia. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti di Pilpres tahun 2024. Dan gue berharap untuk teman-teman di luar sana jangan sampai kita terpolarisasi lagi seperti pemilihan tahun kemarin, ketika kita memilih Bapak Jokowi atau Bapak Prabowo. Timbullah cebong dan kampret, orang saling cakar-cakaran, tetangga saling membenci. Jangan seperti itu lagi. Itu sangat mencederai demokrasi. Mari kita hargai perbedaan, mari kita belajar untuk menghargai perbedaan, belajar untuk menghargai sesama. Entah apapun pilihan mereka, biarkan mereka bersama dengan pilihannya, kamu juga pergi dengan pilihanmu. Oke, gue Jara Katsuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya jangan golput. Ya walaupun golput itu nggak ada buinya, tapi bisa jadilah. Bisa, tapi usahakan jangan golput lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.